Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadz-dzakirina Allaha katsiran wadz-dzakirat. A'adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Al-ayat sadaqallahul 'azim. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الحديث. وقال الشيخ عبد القادر الجيلاني بالتفسير والكلمة الطيبة لا يفيد فائدة تامة إلا بالتوحيد. Ilahi anta maksudi wa ridha maslubi a'tini mahabbatan wa ma'rifatan. Ila hadrati sultan awliya fi hadha zaman dari Syekh Muhammad Abdul Ghafir wa Fatul Qaddasallahu alaihi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir-Rahim wa Nabiyyin ya ta'ala ya ta'ala. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau talqin sudah disampaikan, sebetulnya sudah beres urusan. Iya, saya senang aja, gak banyak yang harus disampaikan. Dan saya juga sama, tidak usah lama-lama ya. Kenapa? Amplop sudah dikasih. Cuma harus dihalalkan ini, harus ada kerjaannya kan. Jadi ini saya melaksanakan tugas, menghalalkan amplop. Kalau saya ngomong sebentar wassalam, ini kurang halal amplop. Yang terhormat Bapak Kepala Desa dan jajarannya, alhamdulillah Allah takdirkan beliau sehat hadir di tengah-tengah kita. Dan kita terus doakan semoga beliau diberikan keberkahan, kesehatan, keistiqomahan. Ini pengajian satu desa. Karena datang Bapak Kepala Desa. Kan nanti disampaikan oleh Bapak Kepala Desa kemana-mana. Alhamdulillah. Pasti tidak ada dosa Pak. Sudah ditanam tadi. Syajaratus thayyibah. Alhamdulillah. Saya akan memulai hikmah ilmiahnya dari alam suci para sahabat saja. Pakai bahasa Sunda. Enggak, para sahabat beralamnya pakai bahasa Sunda. Nanti saya sampaikan. Sekitar tahun 2019 Abah bersabda pakai bahasa Sunda. Kita kaitkan dengan sambutan Bapak Kepala Desa tentang tahun baru kan. Abah bilang begini, sahabat apa di mana idit, orang apa kemana balik. Siapa yang tidak tahu dari mana berangkat, tidak akan tahu kemana pulang. Ini pas dengan momentum tahun baru. Yang dimaksud oleh guru mursyid, sahabat apa di mana ini jadi setar berangkat, bukan berangkat lahiriah. Kalau saya ditanya, Pak Ustaz Daniel, tadi dari mana? Dari Tasik. Kalau berangkat lahir, kita dari mana berangkat tadi? Jadi Waringin. Bapak Kepala Desa dari rumah ke sini. Kalau itu nggak usah dibahas. Yang dimaksud oleh guru mursyid, saat apa di mana ini, siapa yang tidak tahu dari mana kamu pergi, pasti tidak akan tahu kemana kamu pulang. Ini serius Bapak Ibu. Ya, pengajian manaqib ini pengajian mengantarkan ke tempat kembali, ke tempat dari mana kita pergi, yaitu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Saya menyampaikan ini di mana-mana orang pada menang sengaja tahu. Cicing. Iya. Coba Mano, dari mana kita? Tahu-tahu kan sudah jebrok ini, sudah besar. Nah ini penting punya Syekh Mursyid. Syekh Abdul Qadir yang tadi dibahas oleh kiai kita dalam kitab Sirul Asrar menjelaskan, pertama yang diciptakan dari diri manusia adalah ruh manusia. Di alam lahut namanya apa lurah? Di sini lurah apa kades di sini? Kepala desa itu kades ya? Kades. Di Cianjur lurah juga sama kades. Syekh Abdul Qadir membahas yang pertama diciptakan manusia ini oleh Allah ruhnya, bukan jasadnya. Entah berapa juta tahun, ruh sudah ada. Ruh itu integral. Kata Albert Einstein itu energi. Ketika manusia sudah menjadi energi, tidak akan terbatas oleh ruang dan waktu. Sekali lagi, ketika jasad sudah menjadi energi, maksudnya jasad dikuasai oleh ruh. Orang itu tidak akan terbatas oleh ruang dan waktu. Siapa? Mursyid kalau dua para nabi, termasuk Abu Hurairah. Karena jasadnya sudah kalah dengan ruhnya, unsur naswatnya sudah kalah oleh unsur lahut, kemauan fisiknya ditekan, diriadoh. Tidurnya dikurangi, melek. Makannya dikurangi cuma sedikit. Ya, ketika seseorang sudah mampu mengalahkan basariahnya, maka dia tidak akan terbatas ruang dan waktu. Bisa tajasud tidak wujud, walaupun tidak kemana-mana, bisa ada di mana-mana. Itu guru kita awal. Alam lu, mana buktinya? Harus ada bukti. Satu, biarin yang ngobrol, jangan kalah sama yang ngobrol. Lanjutin, bebas kok, mau nyanyi juga silakan. Kita larang, gak usah tersinggung, bebas suka-suka. Yang mau dengar sok, yang mau tidur silakan, walaupun gak mau lagi silakan. Ya, mau nyanyi boleh, mau pulang boleh. Jangan usil, biarin. Jangan. Belajar khusyuk, mana di khusyuk? Khusyuk itu bukan tidak terdengar, bukan tidak terlihat. Segala terlihat, terdengar, tapi tidak masing-masing saja, bebas. Yang pertama, mana tajasud tidak wujudnya bahwa tidak kemana-mana, tapi ada di mana? Yang pertama saya sampaikan Habib Bidan. Habib Bidan murid Abu Awas wakil tahsin di Bandung. Manakibnya di Habib Bidan itu 1 bulan 8 kali, karena seminggu 2 kali. Tiap malam Jumat sama tiap malam Senin. Habib Bidan banyak tamu, mencoba orang pertanyaan. Ya, banyak orang minta air. Saya awal-awal ke sana. Satu saat beliau diajak manakib oleh Kiai Soleh, wakil tahsin sana. Soleh, Habib, manakib. Kata Habib Bidan ngobrol ke saya. Orang Kiai, males. Terus Habib mereka kamar deh. Saya mau ke kamar saja. Jadi Pak Lurah, Pak Kades di masjid Habib Bidan itu seperti ini. Di kiri ada ruangan, di kanan ada ruangan. Nah, ruangan di kanan ini tempat kholwat beliau. Saya 1 kali di mall gitu. Kenapa dia malas? Karena setelah bubar manakib, pagi itu tamu ngantri sampai jam 2 pagi. Bawa air, bawa masalah, macam-macam. Yang mau jual rumah, yang sakit, yang suaminya pergi nggak balik-balik, yang istrinya kepincut sama laki-laki orang, nah, macam-macam lah. Dia males membayangkan kamu nanti saya mau ke dalam aja. Tidak mau anak males. Ya, satu, ya sok aja. Kata Kisoleh duduk aja. Kisoleh aja di luar. Kesaksian Habib Bidan waktu itu secara awal di Jakarta, jadwal di Jakarta. Ketika Habib Bidan buka pintu, rakyat kata orang Surabaya, pas buka pintu di dalam kamar kholwat Habib Bidan, pangas Abu Awas ngebedegak. Tahu nggak bedegak? Ngebedegak kayak bahasa saya mah berdiri tegak. Psikis beliau, wajah beliau tidak bicara, tetapi performa beliau gini kalau mau mana mau lagi. Habib Bidan
Ayo Allah punten, balik lagi kan, duduk bareng-bareng kita. Padahal abahnya lagi Jakarta. Mau percaya, terima kasih. Tidak pun silakan datang semua yang hadir di Bandung tanya kami tidak. 2. Tajasud hingga wujudnya para sahabat. Saya diundang ke Jawa Tengah, namanya Cilacap Matenge. Gak apa-apa katanya juga ya. Info penting. Saya bahas ini di hadapan lingkungan. Selesai. Hujan besar. Ada ibu-ibu. Itu si ibu mau bilang apa? Semacam anak ayah. Diam aja si ibu deh. Mungkin malu nih. Nyesel diwakilan aja tuh saya. Yang tadi dibahas Daniel bahwa Abah Aus itu tajasud tinggal wujud, tidak kemana-mana tapi ada di mana. Si Ma ini 2 minggu ke belakang mengalami didatangi Abah Aus. Si Ma di posisinya janda di rumah sendiri. Jam 1:30 kurang lebih siang. Sambil natap foto Abah di rumahnya sendiri. Dina enak ngomong dia. Ya Allah, bahagia kali ya kalau rumah ini didatangi Abah sebagai guru. Tapi malu rumahnya juga jelek gitu. Di hatinya pada kepala desa. Tidak lebih dari 5 detik, cep, Abah Aus ada di hadapan si Ma. Baru dengar kan? Iya, harus beda. Kalau diundang menyampaikan harus beda, biar laku. Kalau kayak kamu nggak usah beda-beda, orang penjaga gawang. Dari mau beda lagi. 2, 3, tajasud tinggal lucu Abah Aus. Tahun 2014, Abah Anung wafat 2011 Pak. Pak Anang, ikhwan dari Bandung, ujung urung nge-WA ke saya. Abah ada di pesantren tidak? Saya bilang itu hari Senin. Abah cuma hakim secara arti iya di Masjid Agung Kabupaten Ciamis. Cuma gitu Pak, iya Bapak badannya anak kamu aman sak 8 jamik 8 orang. Sampai mana? Oleh saya disampaikan gampang Bapak. Dulu kita masih Bapak, belum Abah kan? Bapak, Pak Anang anak kamu mereka pasang sampai diorang sahabat terus. Saya baru Pak silakan tunggu aja. Singkat cerita, Pak Anang dengan rombongan berangkat. 1 orang yang berada di rombongan Avanza itu namanya Pak Thomas. Dia murid Abah Anung dan belum terbuka, belum yakin bahwa Abah Aus lanjut bangsa Abah Anung. Ketika diajak oleh Pak Anang, Pak Thomas, rek milu mual kasih narasa pesantren kepala desa namanya. Pak Thomas jawabannya tuh lagi. Ya Pak Anang, saya teh boro-boro yakin ke Abah Aus sebagai pelanjut Abah Anung. Ragu gitu. Boro-boro yakin, ragu saja tidak. Kata Pak Thomas, saya ngajak bukan untuk harus yakin Abah Aus pelanjut Abah Anung. Saya mau ngajak silaturahmi. Nah, ayo. Itu mah terserah Pak Thomas. Kalau ketika ke sana jadi yakinan urusan Pak Thomas, mau yakin mau tidak, ngajak silaturahmi. Saya mau nanya dulu kata Pak Anang, silaturahmi itu menurut Islam bagus tidak? Nah, bagus. Tidak kaya ngajak silaturahmi nak kira-kira mau tidak? Ya tuh, ikut. Singkat cerita sampailah di Sinarasa. Bangsa apa? Masih di Tasik. Nah, singkat cerita, yang ber8 orang ini seorang masuk ke kamar kiswah. Ya, di Masjid Sinarasa ada ruangan kiswah Pak Kepala Desa. Ini posisinya sebelah kiri. Kalau nanti Pak Kepala Desa sekarang mau nyalonin gubernur, amin. Ya, mimpi Pak, jangan tanggung Pak. Ya, kita doakan, amin ya. Mantap jadi gubernur. Udah ganteng, bumisan. Nah, kayak upload di kamar aja kan. Jangan, bohong itu Pak, jangan bohong. Ruang kiswah itu Bapak Kepala Desa adalah ruangan di Masjid Pengasuhan yang di dalamnya ada kain kiswah. Kiswah itu bekas kain tutup pakat yang berkode di Banten. Ketika masa apa tahun 2012 beliau jalan ke sana, 28 orang dikasihkan. Karena setiap 1 tahun sekali tutup pakat yang berkode ganti. Nah,
Ketika tahun 2012 dikasih kabar oleh para sahabat, Niji Amin di Pajalu disimpan diabadikan pakai kerangka segi 4 gitu di kayak bungkus lah, kayak Ka'bah di dalamnya kosong nggak ada apa-apa. Kita lanjutkan. Kata Pak Anan, berdak kurang ke ruang iswah, kita ke ruang iswah. Kata Pak Thomas, namun ruang iswah apa ruang iswah itu kain tutup makam Syekh Abdul Qadir tahun 2012 dikasih ke para sahabat tuh ada di dalam. Oh gitunya. Oke, gantian lagi kata Pak Thomas, kata Pak Anan, masing-masing sholat naon itu, sholat apa? Kata Pak Thomas, sholat hajat we, kata Pak Anan, berapa rakaat? 2 rakaat aja. Terus ada apa masing-masing? Aduh anak, aku bebas sih, aduh anak we. Banyak nanya kesel. Singkat cerita, Bapak Ibu kita perhatikan, Pak Anan duluan, keluar gantian. Pak Anan duduk di depan kantin dulu. Di Sirasa itu jalan ke depan masjid, Pak Ibu. Sekarang masih sudah dialihkan ke belakang kan? Nah, ketika Pak Anan nunggu, yang lain juga nunggu, datang para sahabat. Saya tamu, salaman. Ayo, dibawa semua ke madrasah. Pak Thomas paling belakang. Jadi sholatnya beliau paling belakang, masih di kiswah. Kata Pak Anan, abdi teh ngobrol sama abah langsung setengah jam. Saya ngobrol sama para sahabat di madrasah lebih dari setengah jam. Pak Thomas belum keluar juga. Kata Pak Anan, Pak Thomas mana? Di situ kayak, yang bisa ayah naon. Cari, takut ada apa-apa. Oh iya, 1 orang kesana. Apa yang terjadi? Kita berbicara tentang tajasud hingga wujudnya bahwa ada di mana-mana bahwa walaupun tidak kemana. Harus diketahui, apalagi sama muridnya. Supaya apa? Supaya yuqawi biha qulubal muridin. Hikayat cerita-cerita guru kita supaya lebih yakin dan menguatkan hati murid kepada gurunya. Walaupun kita semua mondar mandir kemana-mana menakiban, tapi tidak menambah cinta yakin kepada guru. Mau berhenti mana kita orang. Sekali datang dari yang harus beda. Tidak untuk diorang lagi, diorang 5 untuk malah. Harus beda. Beda, baik yang muda. Satu orang itu pakai, kata orang itu nama pakai. Pas dibuka ruang iswah, apa yang terjadi? Pak Thomas sedang terseduh-seduhan, ngabukuk ke jerik. Apa? Ada apa? Ada apa? Gini. Ada nama yakin. Apa? Harus berperan apa? Itu enak. Jadi dia kemarin belum yakin, Pak. Ya karena aja keyakinan beda-beda ya. Tidak bisa dipaksa, itu perjalanan. Emang ada apa? Kata temannya. Kata Pak Thomas. Tadi ketika saya mau sholat hajat, yang disarankan oleh Pak Anan ketika takbiratul ihram, kan ini prakteknya harus benar. Sorry, biar ada kerja itu. Ini kan ruangannya segi 4, Bapak Ibu ya, menghadap ke sana. Nah kiswahnya itu di sini ada untuk 2 orang, jadi 4 orang. Jadi sholatnya itu menghadap ke sana. Di ruang kiswah ini kosong, tidak ada apa-apa. Kita lanjutkan. Saya akan hadap sini supaya terlihat saja. Terbayang kan? Punten pakai. Anggap saja ke arah sana kiblatnya supaya bisa dilihat dan diliput. Kata Pak Thomas, ketika beliau sholat hajat, ketika Allah belum sampai tangannya keluar, takbiratul ihram belum selesai baru Allah, baru tangan masih di sini. Dari dalam ruang kiswah, kain kiswah itu tahun 2014, saat Abah Ano wafat 2011. Ini terjadi 2014. Ketika tangan Pak Thomas mati, Allah masih begitu. Dari dalam situ keluar yang pertama Abah Ano. Padahal Abah Ano sudah wafat. Kok bisa begitu? Harus tahu kita itu namanya tajasud ba'da wujud. Ruh suci, mursyid kamil mukamil, silsilah semua itu samitu. Saya dengar langsung dari Allah, cep. Sadaya mursyid, ruh kamil bisa melakukan 3 hal. Tajasud qabla wujud, tajasud inda wujud, tajasud ba'da wujud. Bisa lahir ke muka bumi walaupun dohirnya sudah wafat, seperti apa yang barusan.
bisa tajasud hingga wujud. Ini bagi mursyid yang masih ada. Bisa tajasud qabla wujud, bisa lahir ke muka bumi walaupun fisiknya belum hadir. Seperti di Markobar ketika Nabi mau naik buruk datang siapa bro? Tutup dulu. Abang Anom keluar dari situ. Catat 2014. Maka sahabat Anom wafat 2011. Ketika keluar dari situ, itu kurang sudah apa kades ngecek Abang Anom teh, ngecek teh, ngecekin. Tapi tidak bicara, hanya dengan gestur. Jadi ya kalau harus ngomong, lo masih belum percaya sama Allah, gitu. Kalau harus bicara, tapi tidak bicara. Hanya beberapa detik para sahabat Anom manggut-manggut, apa masuk lagi ke ruang iswa. Selang beberapa detik dari situ keluar lagi pemirsa apa? Padahal Allah sedang bicara dengan Pak Anang dan kamu di sana. Bapak Ibu Pak Thomas terseduh. Ditemu Bapak. Allah sedang duduk serongkat langsung. Abah punten, Abah mohon maaf baru kesini. Abah langsung ini. Dengan dia rek usaha tapi itu. Iya, kalau Allah nggak kesini yang mau sama siapa disampaikan. Booking buku semakin naik. Berapa tuh? Cilacap, kami bilang, maka sudah cukup 3. Jadi ruh kamil mukamil, ruh para masyayikh yang kamil mukamil itu bisa tajasud tinggal wujud, ada di mana-mana walaupun tidak kemana. Bersyukurlah kita semua malam ini mendengar kisah ini, meyakini terhadap guru kita karena paham. Bapak Ibu apabila kate mahal tantang tu kabeliku ilmu dan turunan. Toriko itu mahal, belum tentu terbeli oleh ilmu dan turunan. Apa ilmu? Kiai, profesor, belum tentu mau bertorekat. Betul. Kadang-kadang di daerah-daerah yang paling banyak menentang ustaz. Kalau preman mah gampang. Diajak kaki, ayo lah. Masa diajak mau, diajak dingin nggak mau? Gampang, tapi ngajak kiai, diajak kaki. Nanti dulu istikharah dulu. Baiklah, gitu. Belum tentu terbeli oleh apa? Turunan ningrat, darah biru, raja, presiden, belum tentu mendapatkan talqin dzikir tadi. Belum tentu bertemu dengan manusia suci yang bisa tajasud indah wujud. Kita bukan orang ahli ilmu, bukan orang darah biru. Ada yang darah biru kan? Coba dibuktiin. Kita kacau, tapi alhamdulillah tadi semua sudah dapat ijazah talqin dzikir. Pak Guru itu jangan dianggap main-main, silakan diamalkan bergabung. Akan menjadi modal kita berkah maju sukses dunia dan akhirat. Alhamdulillah. Baik, hadirin saya muliakan, Syaikhul Qadir membahas manusia yang pernah diciptakan itu ruhnya. Roh lahir ke muka bumi sudah dibungkus, ruh berkulit, berdaging, bertulang, bersumsum, bermalu. Kebanyakan kata Syaikhul Qadir sudah lahir di muka bumi, ruh ini lupa kepada Allah, tidak tahu jalan pulang, Pak. Betah. Mau banyak hutang juga betah. Jadi jangan abang kalau ada orang apa kita menuju bingung. Ayo tadi penting bisa saya aja. Tadi malam bisa tidur tidak? Alhamdulillah Pak, kalau tidur mah sampai sholat subuh juga kesiangan. Asal bingung atuh. Kalau masih bisa tidur belum bingung. Kita ini betah. Saking betahnya manusia lupa, tidak tahu jalan pulang, dan tidak akan bisa kembali pulang kepada Allah tanpa dipulangkan, dijajabkan kepada Allah oleh utusan Allah. Utusan Allah dari 2 makom. 1 Rasul Allah pangkat Nabi, 2 Rasul Allah pangkat wali mursyid. Rasul dari bahasa Arab, bahasa Sundanya Rasul itu utus. Misalkan Bapak kepala desa diundang ke sini, satu-satu beliau berhalangan karena diundang bupati. Beliau memutus kesah kita. Pak Kesah itu Rasul, utusan Bapak kepala desa.
Pak, Rasul utusan Allah yang pangkatnya Nabi sudah tidak akan ada lagi, sudah ditutup oleh pangkatan kajian Nabi Muhammad. Tapi Rasul Allah sampai detik ini harus terus ada. Mau bagaimana orang yang dosa supaya suci lagi? Mau bagaimana orang sampai kepada Allah tanpa ada utusan Allah? Tapi Rasul Allah, utusan Allah hari ini tidak disebut Nabi. Di kitab Anwar Qusya dinyatakan Mabla ayyusoda babun nubuwah yud'an nabiyah. Sebelum ditutup pintu kenabian, Rasul Allah manusia suci disebut Nabi. Wa fi ayyamina. Tapi pada hari ini tidak ada lagi Nabi, sudah ditutup oleh kajian Nabi Muhammad. Wa fi ayyamina yud'an syaikhun. Hari ini dan selanjutnya kata Syekh Abdullah Asy'arani, guru ruh yang bisa mengembalikan ruh, mensucikan ruh, yud'a syaikhun, dipanggil disebut syekh apa? Tapi punten, bukan syekh seperti budaya orang Arab. Kalau syekh menurut budaya orang Arab itu yang penting orang sudah tua, jenggotnya panjang, itu disebut syekh. Namun wae pegawaiana masa bodoh tukang ngamot ini disebut syekh. Kan sudah tua, dan syekh, syekh itu artinya kalau Rasulullah akang, kalau bahasa Jawa emas, kalau Betawi abang, engkong, paham? Sekali lagi, syekh menurut logat orang Arab itu orang yang lebih tinggi, lebih tua dari kita, dipanggil syekh. Bukan itu. Syekh yang bisa menyelamatkan rumah, bukan itu, ada cirinya. Nah, kalau mau mengkaji ini sama seperti Kiai, cirinya banyak. Kita ambil 3 dari hadis. Sabda Nabi, khiyarukum. Kalau kamu mau memilih guru yang bisa menyelamatkan kamu, cirinya 3. 1, man dakarakum billah ruqyatuhu. Orang itu ketika engkau tatap wajahnya, duduk di hadapannya, dakarakum billah ruqyatuhu, hatimu terbawa dikir kepada Allah. Itu tidak bisa katakan, tidak bisa katanya Allah itu polisi jahat. Jangan katanya, buktikan kumane kurang kasih. Jangan katanya. Jangan kalau kasih saya yang dari kelas 1 SMTS di Suryalaya tahun 2005 saya ninjakan lagi di Godewa. Bukan temuan saya, diambil oleh Putri Awar Anom, Mama Khotib. Sekarang masih ada, alhamdulillah, semoga sehat selalu. Kalau tidak serius sungguh-sungguh gak kebuka Pak. Pada saya sehari-hari di Godewa bro, kepada Allah tahu dari dulu. Tapi semakin terbuka cahayanya ketika kita merapat dan out of the box, ini istilah komunikasi. Out of the box itu kalau ingin terbuka gabungan awal cahaya awal kesucian awal kosong dan dinahatena, jangan ada urusan dunia. Kalau masih bawa bisnis urusan dunia ngabelok apa biasa saja. Mohon maaf. Ini secara ilmu marifat, ilmu toriko, orang yang datang ke Nur Musin ada 2. 1 niat lisuluk, 2 litawaruk. Lisuluk itu benar-benar ingin mensucikan jiwa, ayam nyolehkan diri. Kalau litawaruk alam berkah doang. Kalau ibarat datang ke kebun, pengen dapat mangga yang sudah matang, nggak tahu nanam, nggak tahu ngebabat rumput, nggak tahu mupuk, nggak pokoknya tinggal. Ini masih panjang kalau mau dibahas, nanti lagi. Ganti pasukan, karena harus sistematis. Belakang cacang, cekurang sudah. Kalau RT waktu. Itu yang pertama. Yang sering biasa duduk di hadapan para sahabat, mari kita seperti ketika duduk di hadapan Abbas, walaupun kita dikir hobi kita hidup apa tidak? Hidup Pak. Betul. Seperti dulu zaman Abraham, orang mati jauh-jauh. Kalau masih jauh, orang masih semakin dekat ke Abraham semakin begini. Padahal Abraham begini, enggak nunjuk-nunjuk. Kamu tuh enggak gitu, tapi ke bawah. Begitupun kita sekarang dengan para sahabat. Alhamdulillah. Ciri yang pertama yang disabdakan oleh Nabi pada diri para sahabat,
betul-betul ada, betul? Maka terus kita menyampaikan itu. Yang kedua, sabda Nabi, kalau kamu mau cari guru yang bisa menyelamatkan dunia akhirat kamu, yang kedua, wazada fi ilmikum mantiquhu. Pembicaraannya walaupun pendek tapi dalam dan luas. Ahli ilmu artinya tidak mungkin guru tidak tahu ilmu. Abah Awas dipanggil oleh Abah Anom, diberi gelar Awas tasawuf Quran hadis. Enjen tasawuf akal, otong tasawuf sudah, ini 3 paket-paket Abah. Ketika 1 minggu Abah Anom masuk ke kamar hormat tidak bisa ditemui. Jangankan iwan tamu, Umi saja tidak bisa menemui. 1 minggu. Hari Jumat, bangsa Abah Awas sudah giring, sudah gagah pakai baju dari bangsa Abah Awas. Kurang lebih jam 9. Yang pertama dipanggil Abah, suruh masuk. Kemudian panggil Jen, panggil Otong. Itu diberi gelar. Otong tasawuf sudah, ahli tasawuf sudah. Jen tasawuf akal, rasio. Sabda Abah Awas tasawuf Quran hadis. Artinya kita mengikuti pengetahuan apapun amalia yang dicontohkan oleh Allah itu semua ada dari Quran dan hadisnya. Itu alhamdulillah. Jangan ragu-ragu lagi. Ini mati jamnya ya. Apa sengaja ini? Bagus sih. Ngeprank ini namanya. Biar lama bisa. Baik, yang ketiga, ciri kalau kita mau cari guru sabda kanjeng Nabi, yang pasti harus ada waraghabakum bil akhirat ya'malu. Kalau kamu bergabung dengannya dalam sholat, dalam ibadah, maka kamu terbawa gairah, semangat, tidak ada loyo kalau kamu dengan beliau. Saya tanya, yang sering disini rasa semangat sholat disini rasa apa tidak? Dengan di rumah beda apa tidak? Ini Pak Bu, ini analisis hasil riset mereka. Kalau Pak Bu baru apa benar kan? Jadi saya Pak Bu jangan apa benar ya. Oh, supaya benar Pak Bu datang ke sini. Jadi apa cumi? Diseret tuh ini pokoknya. Iya. Dan Pak Bu, keberkahannya kalau kita dibimbing pemerintah oleh Syekhul Islam, semua ada petunjuk. Bapak ada masalah apa sehingga bilang ke Abah semua beres. Asli saya bilang. Mau apa Bapak ini? Desa ini mau datang dulu. Abah saya mohon masyarakat saya berkah, soleh, pajak lancar. Kan gitu. Nonton ini Pak. Datang bangga, cetek semua betul. Jadi bahagia Bapak Kepala Desa malam ini Allah takdirkan sudah menerima takdir dari Allah. Sudah jadi murid apa? Tinggal dilanjutkan. Alhamdulillah. Itu 3 ciri guru yang ada pada diri para sahabat yang kita rasakan. Masih banyak Pak ciri yang lainnya, tidak akan saya sampaikan di sini. Kalau mau buka nanti ke Kiai Kamal 25 lagi ciri di kitab Fathul Jalil. Saya ambil langsung yang terakhir. Ciri Syekh Mursyid yang best of the best itu, yang Kamil Mukamil nomor 25 di kitab Fathul Jalil adalah annahu al-gawthu fi zamani. Beliau adalah seorang penolong pada zamannya. Di tengah-tengah orang yang lain apapun tidak ada solusi, datang ke Syekh Mursyid beres itu. Makom ijabah, makom ada di situ. Siapa? Bagi saya Abah Awas. Bagi yang lain jangan maksa, nggak boleh. Harus frame of logic dalam berkomunikasi harus jelas. Frame of logic itu pagar berbicara. Bagi saya Abah Awas. Ya yang sudah selevel. Guru mursyid, makom ijabah, mau apa datang ke beliau. Datang, tidak datang, semua sudah digenggam apa-apa. Ya, makanya mohon maaf kalau murid apa-apa masih nyebut dan ngomong bingung. Sendiri, atau siapa yang akan guru? Jangan memalukan guru, apalagi posting di status.
Udah saya aja, kita punya guru yang, aduh, Bapak Ibu, sadurung minara kata orang Sunda. Nah, cuma kita belum kenal. Maka melalui khidmat di dunia ini sedikit-sedikit dikenalkan supaya lebih paham, lebih yakin ke guru. Mohon maaf, tidak ada saya nyatakan, tapi bagi saya, bagi saya, tidak ada yang lebih tinggi dari apa-apa. Bagi saya, catat ya, aman ini. Ini ngomong begini, kalau main bola motor, tapi tidak kartu merah. Iya, kalau begini kartu merah. Abah itu adalah guru seluruh dunia. Kalau yang tidak berguru kepada Allah, semua tidak sempurna imannya. Itu kartu merah. Itu menyakiti orang lain. Apaan? Kalau punya guru, kan? Nggak boleh. Pakai bingkai. Bagi saya, itu aman. Itu motor. Tidak kartu merah, ya Messi juga bisa kalah. Jadi bagi saya, kalau bagi aku, mana itu terserah. Mau dibuktikan boleh, tidak pun tidak apa-apa. Yang penting ini disampaikan kesyukuran saya dan kita semua. Alhamdulillah. Bapak Ibu bukan tidak bisa dipanjangkan bicara, materi masih banyak. Tapi saya juga belajar nurut sama Allah. Sebetulnya kalau manaki malam jangan lebih dari jam 10. Ya. Tapi karena ini mati jam 9. Udah melewat sedikit. Mohon maaf dan terima kasih kepada semuanya, terutama Kang Agus yang sudah jadi wasilah undang saya ke sini. Jadi tahu ada Iwan di sini. Doakan saya supaya tambah soleh. Doakan saya supaya tambah nurut sama Allah. Saya tidak akan mendoakan Bapak Ibu soleh. Saya yakin sudah lebih soleh dan soleh dari saya. Saya hanya akan mendoakan Bapak Ibu semoga semakin tambah kaya raya. Mudah itu. Wah, ada soleh. Bapak Ibu lebih soleh dari saya. Duit dari doa kecil lebih loba supaya merek saya loba kan gitu. Dan barangkali ada yang butuh, saya bawa kalender sama pas kurma tuh. Ini memberi jualan yang untungnya jualan. Apa-apa itu saja. Sekali lagi terima kasih. Semoga kita senantiasa diistiqomahkan. Semangat manakib selalu semangat selalu. Di mana saja ada manakib silakan kejar karena itu tempat keberkahan. Menguatkan ruh dengan manakib. Terakhir sebelum masalah apa bersabda begini. Saksinya Abi Dadang pada wali madan ACC. Iwan lamun nganal zikir ukul mual kuat kudu ditopang ku manakib. Catat ini sabda guru. Kalau orang sudah sakit, saya mah ngamalin ada aja di bumi kalarium jeung barudak. Modal ya. Nggak mau gabung ke sana lemah harus jadi kuat.